Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba membahas yaitunya tentang bagaimana pembuatan PAK atau penetapan angka kredit untuk tahun 2023 ini. Mari disimak Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam pembuatan PAK untuk tahun 2023. Pada tahun-tahun sebelumnya Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya untuk pembuatan PAK itu harus melalui Dinas Pendidikan. Kita membuat dupak terlebih dahulu, lalu menghasilkan PAK. Jadi untuk sekarang di tahun 2023 ini, kita langsung melaksanakannya atau membuatnya pada laman e-kinerja BKN untuk tahun 2023 ini. Bapak Ibu, bagaimana alur pembuatan PAK atau penetapan angka kredit untuk tahun 2023 ini? Yang pertama, penilaian kinerja oleh atasan. Nah, ini Bapak dan Ibu, bahwasanya sebelumnya kita sudah membuat yaitu RHK untuk tahun 2023 ini. Mulai dari perencanaan, rencana aksi, bukti dukung, kemudian dinilai oleh atasan. Kemudian dilaksanakan yaitu penetapan predikat kinerja. Di sini ada yang mendapat nilai baik, nilai sangat baik, nilai kurang, nilai cukup, dan sebagainya. Nah, setelah ditetapkan penetapan predikat kinerja ini, kemudian konversi ke angka kredit. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di Permen Pan RB Bapak dan Ibu, bisa kita buka. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa kita lihat dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Misalnya ahli pertama, artinya ahli pertama ini adalah koefisiennya adalah 12,5. Jika guru yang ahli pertama ini mendapat nilai sangat baik, kalau sangat baik kita tahu 150%, berarti angka kreditnya adalah 18,75. Jika guru kita ahli pertama ini mendapat nilai baik, yaitu 100%, berarti angka kreditnya adalah 12,5. Dan seterusnya Bapak dan Ibu. Bisa juga kita lihat di ahli muda ini adalah koefisiennya 25. Jika ahli muda ini mendapat nilai sangat baik, angka kreditnya sudah mendapatkan 37,5. Jika ahli muda ini mendapat nilai baik predikat kinerjanya, artinya ini kalau baik 100%, berarti ahli muda ini sudah mendapat angka kredit 25. Begitupun seterusnya Bapak dan Ibu. Ada ahli madya dan ahli utama. Ini adalah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Yang 12,5, 25, 37,5, dan 50 ini bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Nah, golongannya Bapak dan Ibu. Jika ahli pertama ini 3A dan 3B, berarti dia 12,5 koefisiennya. Untuk naik pangkat, artinya butuh 50 angka kredit. Nah, untuk 3C dan 3D, Bapak dan Ibu, koefisiennya kan 25 di sini. Berarti untuk naik pangkat butuh 100 angka kreditnya. Nah, yang ini gimana Bapak dan Ibu? Yang ini adalah naik jenjang atau naik jabatan. 3A ke 3B itu adalah naik pangkat Bapak dan Ibu. Jika dari 3B ke 3C itu sudah naik jenjang atau naik jabatan. Nah, di sini kalau dari 3B ke 3C butuh 100 angka kreditnya. Dan dari 3D menuju 4A itu butuh 200. Nah, begitupun seterusnya Bapak dan Ibu. Jadi intinya kalau 3C ke 3D artinya itu adalah naik pangkat. Kalau untuk naik jenjang ini artinya dari ahli pertama ke ahli muda itu naik jenjang atau naik jabatan. Dari ahli muda ke ahli madya itu juga naik jenjang atau naik jabatan. Nah, kita kembali Bapak dan Ibu ke sini.
itu adalah konversi ke angka kredit. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu untuk tahun 2023 ini kita bisa melihat nilai SKP kita yang diberikan oleh atasan sesuai dengan jabatan kita dikalikan dengan predikat kinerja kita. Nah, setelah itu apa langkahnya Bapak dan Ibu? Nah, penetapan angka kredit atau jadi kita bisa membuat atau menetapkan angka kredit di akun atau di laman e-kinerja Bapak dan Ibu. Nah, jika memenuhi angka kreditnya, berarti kita bisa naik pangkat atau naik jabatan. Untuk penetapan angka kredit ini Bapak dan Ibu, ini kalau dari 4A ke bawah, memakai akun disepakati. Sedangkan untuk dari 4B ke atas, akunnya adalah Simpakin Bapak dan Ibu. Nah, itu. Nah, sekarang mari kita coba simulasikan bagaimana untuk pembuatan PAK ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita login dulu di e-kinerja ini Bapak dan Ibu. Kita masukkan username dan password. Bapak dan Ibu, di sini ada angka kredit, kemudian ada persetujuan PAK. Nah, kita akan membuat PAK kita berarti di angka kredit ini. Dan untuk persetujuan PAK ini Bapak dan Ibu, ini adalah untuk kepala sekolah menyetujui angka kredit yang dibuat oleh bawahan. Nah, kita klik angka kredit di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu menu dari angka kredit. Di sini ada tambah PAK 2022, ada tambah, ada sinkron AK CISN. Kemudian di sini ada data-data kita Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada juga sinkron jabatan CISN. Ini kita klik apabila jenjang jabatan kita di sini tidak muncul. Sekiranya ada strip atau belum muncul, berarti kita klik sinkron jabatan CISN. Dan juga Bapak dan Ibu, di sini ada tabelnya. Ada nomor, periode, jabatan, angka kredit, dan sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, ini belum muncul sebenarnya Bapak dan Ibu, karena kami kemarin sudah membuatnya Bapak dan Ibu, namun belum selesai lagi. Nah, bagaimana langkahnya memunculkan tabel seperti ini Bapak dan Ibu? Yang pertama kita tambah PAK 2022 di sini dulu. Tambah PAK 2022. Nah, di sini ada nomor SK yang akan kita buat, kemudian total angka kredit, kemudian tanggal SK PAK-nya, kemudian unggah file PAK-nya. Nah, PAK yang dimasukkan di sini yang bagaimana Bapak dan Ibu? Yang dimasukkan di sini adalah PAK integrasi tahun 2022 ke bawah Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang 4A ke bawah, misalnya jabatan Bapak Ibu 4A atau 3D atau 3C ke bawah, itu memakai akun disepakati. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat PAK integrasinya di akun disepakati. Dan yang untuk 4B ke atas, membuat PAK integrasinya di akun Simpakin. Nah, jika tidak Bapak dan Ibu, maka Dinas Pendidikan terkait bisa mengeluarkan PAK integrasinya. Jadi bisa saja dinas mengeluarkan dan kita sendiri yang membuatnya Bapak dan Ibu. Dan untuk di daerah kami Bapak dan Ibu, ini dibuatkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, bisa kita lihat Bapak dan Ibu, mana nomor SK PAK yang akan kita masukkan di sini. Nah, ini ada PAK integrasinya Bapak dan Ibu. Penetapan angka kredit integrasi. Berarti nomor ini yang kita masukkan. Nah, kita kopikan saja nomor ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita masukkan di nomor SK PAK-nya. Total angka kredit. Nah, ini total angka kredit juga bisa kita lihat di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, total angka kreditnya adalah 149,915. Di sini kita masukkan. Nah, di sini kan koma tidak boleh Bapak dan Ibu. Koma ditulis dengan titik. Berarti koma ini kita tulis dengan. Kemudian tanggal SK.
Bisa dilihat di sini tanggal SK-nya adalah 1 November 2023. Nanti kita buat di sini 1 November 2023. Dan kita buka file pack 2022. Kita pilih Bapak dan Ibu di mana file packnya. Berarti bisa kita klik aja di sini nih, pak integrasi, open. Kemudian lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK Bapak dan Ibu, maka akan muncul di sini adalah, nah ini Bapak dan Ibu muncul. Nah, di sini Bapak dan Ibu, perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Ini jabatan kita masih merah Bapak dan Ibu, unit kerjanya belum ada, jabatannya di sini merah, dan juga jenjangnya masih merah. Angka kreditnya bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, yang lama ini masih terdata 0 di sini Bapak dan Ibu. Nah, jika seperti ini Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu belum bisa membuat pak untuk tahun 2023. Karena kemarin itu ada maintenance dari akunnya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu menemui kendala seperti ini, nah, Bapak dan Ibu ada dua kemungkinan. Bisa Bapak dan Ibu ambil di sini aksi, ada detail di sini. Nah, jika ada di sini muat ulang, berarti bisa klik tombol muat ulang, lalu klik OK. Karena di kami di sini tidak ada Bapak dan Ibu, berarti kami harus sinkronkan di CASN. Nah, di sini kan ada nih, data jabatan pada riwayat angka kredit kosong. Silahkan lengkapi data jabatan riwayat angka kredit ini di CASN. Jika sudah, klik sinkron angka CASN, lalu kembali. Nah, berarti kita di sini Bapak dan Ibu masuk ke akun disepakati. Sebab kenapa Bapak dan Ibu? Kalau misalnya kita membuat pak 2023 sementara angka kredit kita di sini masih 0. Berarti Bapak dan Ibu nanti rugi dalam penjumlahan angka kreditnya. Coba kita cek juga. Nah, di sini bisa kita ambil Bapak dan Ibu riwayat angka kredit. Nah, di sini riwayat angka kredit. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga masih 0. Berarti belum bisa kita buat. Nah, setelah kita hubungi pihak dinas atau kita masuk di laman disepakati, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu sinkron AK CASN. Nah, coba kita sinkron AK CASN ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, berarti di sini sudah terlihat sama kita bahwasanya untuk kolom yang jabatan ini tidak ada merah lagi. Artinya ini kita sudah bisa memulai untuk membuat pak konversi untuk tahun 2023. Kreditnya juga sudah berubah menjadi 149,915. Coba kita cek Bapak dan Ibu, pak integrasinya apakah sama. Nah, ini 149,915. Berarti sudah sama Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan coba membuat pak untuk 2023 ini. Nah, langkahnya Bapak dan Ibu, pertama kita klik di sini ada kata-kata tambah. Sini ada tambah, kita klik, kita pilih, masukkan tahunnya 2023, SKP-nya, kemudian periode, kita masukkan saja. Di sini predikatnya adalah baik. Kemudian kita cek juga data pegawai, apakah sudah sesuai atau tidak. Ini ada data pegawainya Bapak dan Ibu. Jika sudah sesuai, kita klik di sini ada pengajuan angka kredit. Nah, kita klik di sini pengajuan angka kredit. Nah, di sini kita akan mensimulasikan yaitu jabatan ahli muda dengan pangkat 3D. Nah, jadi pangkatnya adalah 3D. Nah, di sini Bapak dan Ibu, angka kredit yang diperoleh pada periode ini, di sini sudah terlihat bahwasanya angka kredit yang diperoleh pada tahun ini adalah 25. Nah, artinya Bapak dan Ibu, tadi sudah ada 149,915 ditambah dengan 25. Berarti angka kredit perolehan untuk kenaikan jabatan adalah 174,915.
Berarti ini angka kredit yang akan diperoleh. Nah, untuk kenaikan jabatan Bapak dan Ibu, dari 3D menuju 4A itu dibutuhkan adalah angka kreditnya 200. Ini bisa kita cek Bapak dan Ibu di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, bisa kita lihat. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Ini pangkatnya adalah 3D. Koefisiennya 25. Kalau untuk naik pangkat artinya dari 3C menuju 3D itu adalah 100. Sementara kalau dari 3D menuju 4A artinya adalah naik jenjang, di sini ada 200. Nah, kita kembali di sini. Nah, sini 200. Kalau kita berandai-andai, ini untuk naik jabatan berapa tahun lagi? Ini ada dua kemungkinan sepertinya Bapak dan Ibu. Bisa kenaikan jabatannya 1 tahun. Bisa juga kenaikan jabatannya 2 tahun. Kenapa kami katakan demikian? Kalau misalnya Ibu ini untuk tahun 2023 ini mendapat predikat baik. Kalau predikat baik berarti angka kreditnya adalah 25. Berarti ini ditambahkan dengan 25. Berarti 174,915 ditambah 25. Nah, ini hampir mencapai 200. Artinya 199,915. Artinya bedanya dengan 200 adalah 0, sekian. Nah, tidak sampai 1 Bapak dan Ibu. Nah, tapi jika Ibu ini mendapatkan predikat kinerjanya sangat baik untuk tahun 2024 ini, kalau sangat baik bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, di sini. Nah, jika sangat baik, ahli muda mendapatkan nilai sangat baik, angka kreditnya nanti adalah 37,5. Nah, nanti berarti ditambah dengan 37,5. Kita kembali lagi. Nah, berarti di sini Ibu ini bisa untuk naik pangkat jika ditambah dengan 37,5 artinya sudah melewati 200. Jika mendapatkan predikat baik berarti ini hampir 200, artinya 199. Karena bisa jadi karena yang bekerja ini adalah aplikasi Bapak dan Ibu, jika tidak melewati dengan 200 artinya dibutuhkan 1 tahun lagi. Nah, artinya 2 tahun untuk kenaikan pangkatnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita buat tempat lokasi penandatanganan. Kita buat saja karena tempatnya ini di Singgalang. Kita buat aja Singgalang. Kemudian tanggalnya buat tanggal 5 Januari 2024. Jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah harus kenaikan pangkat atau jabatan. Berarti di sini tidak ada kenaikan pangkat dan tidak ada kenaikan jabatan. Jika Bapak dan Ibu misalnya sudah melebihi angkanya, bisa naik pangkat, berarti Bapak dan Ibu checklist yang di sini yang naik pangkat. Atau bisa jadi ada yang naik jabatan, naik pangkat dan juga naik jabatan, berarti kedua-duanya kita checklist. Karena di sini tidak ada Bapak dan Ibu, berarti ini kita kosongkan saja. Nah, setelah selesai kita cek dan kita amati lagi, berarti ini kita oke kan Bapak dan Ibu. Kita klik oke. Nah, setelah kita klik oke Bapak dan Ibu, di sini tabelnya sudah menjadi 2 baris. Nah, ini untuk 2022 Pak integrasi dan untuk 2023 ini adalah Pak konversi. Nah, di sini masih statusnya draft. Nah, sekarang kita klik di sini Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, klik tombol aksi ini. Pertama kita buat preview dulu. Kita buat preview Pak. Nah, setelah kita buat preview Pak, kemudian kita klik kembali aksi. Kemudian kita klik unduh preview Pak. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini adalah bentuk preview Pak-nya Bapak dan Ibu. Di sini belum ada nomornya. Nah, nomor ini kapan Bapak dan Ibu muncul? Ketika sudah disetujui oleh atasan. Kita cek ke bawah. Apakah sudah sesuai dengan yang tadi? Ya, betul. Di sini angka
angka kredit integrasinya tahun 2022 ada 149, kemudian ditambah dengan 2023 mendapat angka kredit 25, ini sudah menjadi 174. Nah, berarti ini dia sudah cocok Bapak dan Ibu. Nah, ini berarti sudah cocok. Ini adalah bentuk preview pak yang akan kita dapatkan nanti. Cuman bedanya apa? Di sini belum ada nomornya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita kembali Bapak dan Ibu. Ini bisa kita edit jika di sini ada kekeliruan atau ada yang salah Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah selesai dan kita anggap ini sudah benar, berarti kita ajukan pak. Nah, kita ajukan pak ke atasan atau ke kepala sekolah kita. Ambil aksi, kemudian ajukan pak. Lalu kita klik tombol OK. Jika sudah sesuai rasanya Bapak dan Ibu, berarti kita klik tombol OK. Nah, sini Bapak dan Ibu statusnya sudah pengajuan. Nah, langkah selanjutnya bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa menghubungi kepala sekolah atau mencek secara berkala di angka kredit ini, apakah nanti kepala sekolah sudah menyetujui pak yang kita buat ini. Jika sudah disetujui oleh atasan, nanti akan berubah ini menjadi warna hijau Bapak dan Ibu dengan status persetujuan. Dan juga nanti nomor SK yang ada di sini, karena di sini masih kosong, nanti juga akan ada nomor SK yang ditampilkan. Nah, nanti bisa kita minta ke kepala sekolah pak yang sudah kita buat ini. Akan ditandatangani baik secara tanda tangan basah ataupun secara tanda tangan elektronik. Nah, demikianlah tutorial singkat kami Bapak dan Ibu. Bagaimana cara membuat pak untuk 2023 ini. Semoga video kali ini bisa membantu Bapak dan Ibu yang masih kesulitan dalam pembuatan pak untuk tahun 2023 ini. Sekian saja dari kami. Nasrum minallah wa fatun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.